Kayaknya ini memang panas ya. Mulai panas padahal Pilpres itu masih sangat lama sekali ya. Yaitu 3,5 tahun lah. Yaitu akan ada Pilpres 2029, tapi saat ini mesin-mesin politik sudah mulai dipanaskan ya. Terlebih apa? Terlebih mencikapi terkait pernyataan dari Pak Jokowi. Dan kemungkinan Pak Jokowi ini juga memberi umpan setidaknya ya terkait Pak Jokowi menanggapi pernyataan Abraham Samad, yaitu untuk dikembalikannya revisi Undang-Undang KPK yang lama. Itu bahkan dikomentari oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi setuju. Ya menurut saya cukup ngomong setuju saja, menurut saya tidak masalah sih. Kemungkinan semua akan menerima lah. Tetapi ada embel-embelnya, itu inisiasi DPR. Nah akhirnya semua terpancing dong terkait apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi. Bahkan semua partai-partai politik yang berada di DPR itu semuanya membantah pernyataan Pak Jokowi yang menyebut DPR adalah yang menginisiasi revisi Undang-Undang KPK. Padahal ada rekam digitalnya loh ya pada saat lalu ya dari Pratikno. Konon katanya Pak Jokowi sudah menandatangani surpres revisi Undang-Undang KPK. Tetapi tiba-tiba dibantah dan itu inisiasi DPR. Wow. Ini kan sangat mengejutkan. Bahkan yang membantah itu partai-partai yang pada saat lalu mendukung Pak Jokowi, berada di koalisi dari Pak Jokowi, mulai dari PKB, mulai dari Golkar, mulai dari PAN, PDIP, P3 dan lain sebagainya lah. Nah, tetapi tidak hanya itu saja. Tidak hanya partai-partai politik yang berada di DPR, melainkan juga ada dari MAKI. Konon katanya Pak Jokowi itu cari muka, dan ini bahkan ada dari ICW. ICW bahkan menyebut itu Pak Jokowi cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, pasti Anda juga sangat penasaran sekali ya. Siapa kira-kira partai yang membela? Ya PSI lah. Hanya satu partai yang membela Pak Jokowi adalah PSI. Bahkan terlihatlah PSI itu seolah-olah pasang badan, dan yang cukup mencengangkan, PSI menyebut demikian, yaitu revisi Undang-Undang KPK diusulkan PDIP, Golkar, P3, PKB dan Nasdem. Nah, sudah saya duga lah di sini. Pasti ujung-ujungnya menyalahkan PDIP lagi. Dikarenakan PDIP pada saat itu juga menjadi partai pemenang dan mayoritas mendapatkan kursi di DPR RI. Nah, menurut saya ini bisa saja ya, yaitu Pak Jokowi kong kali kong dengan PSI untuk menyerang partai-partai yang kemungkinan mempunyai kursi yang sangat banyak di DPR RI. Siapa lagi kalau tidak menyerang secara tidak langsung PDIP sebagai inisiasi, di mana narasi-narasi dari pendukung Pak Jokowi itu bahkan menyalahkan PDIP terkait revisi Undang-Undang KPK. Kembali lagi lah, kalau tidak ada surprise, tidak mungkin lah DPR akan membahas terkait revisi Undang-Undang KPK. Menurut saya sangat simpel sekali, yaitu gara-gara ada surprise, sudah ditandatangani oleh Presiden, jadi dibahas lah. Tidak mungkin lah tiba-tiba DPR membahas revisi Undang-Undang KPK tanpa adanya perintah dari Presiden. Menurut saya tidak mungkin lah. Tapi ya kita tidak tahu lagi lah. Tapi yang jelas di sini membantah semua kecuali PSI, dikarenakan PSI tidak terlibat pada saat pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Kemungkinan PSI kalau terlibat dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK pasti juga akan membantah apa yang diungkapkan oleh Pak Jokowi. Kemungkinan ya, dikarenakan PSI belum masuk parlemen, dan kemudian kalau masuk parlemen pasti juga sama akan membantah. Nah, saya tertarik dari sini ya. PSI bela Jokowi revisi Undang-Undang KPK diusulkan PDIP, Golkar, P3, PKB, dan Nasdem. Direktur Reformasi Birokrasi DPP PSI, Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kasus ijazah Pak Jokowi masih menjadi perbincangan yang hangat teman-teman, dan perbincangan tentang kasus ini ya itu ya sangat-sangat memberikan satu kehebohan di negara kita ini, di Konoha ini teman-teman. Ya, kasus untuk mengungkap ya selembar kertas ijazah saja sangat-sangat sulit sekali. Memang agak susah juga ya di negara kita ini teman-teman ya, seperti pengungkapan dulunya tentang akun Kaskus Fufu Fafa yang sampai sekarang masih belum diketahui siapakah pemilik akun Fufu Fafa tersebut. Ya, walaupun di negara kita ini ada ahli ya teknologi, ya ada ahli IT, ya bahkan ada menteri ya informatika dan komunikasi yang dimana ya telah berubah namanya sekarang ya, tapi tidak bisa mengungkapkan yang namanya akun Kaskus Fafa itu siapakah pemilik sebenarnya. Ya, kita tidak tahu apakah memang tidak tahu
memang benar-benar tidak tahu cara untuk mengungkapkannya atau bagaimana ya. Dan memang sangat miris sekali juga teman-teman bahwa ya dari Sabang sampai Merauke seluruh ya negara Indonesia ya bangsa Indonesia tidak bisa mengungkapkan ya akun kasus Fufu Fafa itu ya, walaupun sudah heboh ke sana sini tetapi ya tetap juga tidak bisa diungkapkan ya, tidak bisa diungkap ya kebenaran siapakah pemilik akun kasus Fufu Fafa. Nah, sama juga dengan kasus ijazah Pak Jokowi ini ya, kita tidak tahu apakah nantinya akan lenyap seperti kehebohan di akun Fufu Fafa ini ya, karena memang akun Fufu Fafa ketika pertama kali mencuat di publik maka itu sangat heboh sekali, dan ini yang menjadi pertanyaannya ya, dan heboh dan lama-lama ya menjadi hilang pemberitaannya, karena memang ya capek juga kalau ya itu saja yang dibahas ya. Tentu ya ada hal yang lain yang dibahas tentunya ya, bukan hanya Fufu Fafa terus. Nah, sama juga dengan akun maksudnya kasus ijazah Pak Jokowi ini ya, seperti pengakuan Pak Jokowi sudah 4 tahun bergulir kasus ini, atau sampai sekarang ya kita masih di awan-awan apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak ya. Kalau kita berpatokan dengan apa yang disampaikan oleh kubu dari Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri ya, bahwa nah ijazah Pak Jokowi asli ya, hanya saja sampai sekarang ya fisik ijazah itu belum juga ditunjukkan yang aslinya tentunya ya, bukan fotokopi. Nah, kemudian kalau kita juga berada di kubu Roy Suryo maka ya dikatakan 99% ya. Nah, itu membuat kita di awan-awan. Jadi kita tidak tahu apakah ini asli atau tidak, karena memang juga ya belum dibuktikan ya di pengadilan ya, walaupun Roy Suryo CS sudah jadi tersangka ya oleh pihak kepolisian, dan itu mungkin menandakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa ya pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Yang memiliki kewenangan di situ adalah hanya pengadilan ya. Kalau pengadilan sudah mengetok palu bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka itu baru sah ya. Nah, makanya mungkin bisa saja kenapa Roy Suryo CS ini yang walaupun sudah jadi tersangka tapi belum juga ditahan teman-teman ya, karena tentu ya karena masih belum dibuktikan, masih belum masuk ke dalam persidangan apakah ijazah ini asli atau tidak. Nah, tentu kalau sudah masuk dalam persidangan maka di situ nantinya hakim menentukan, mengetok palu bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Nah, jadi tentu ada konsekuensi di situ. Atas putusan hakim itu ada hal yang harus dilakukan. Misalnya ijazah Pak Jokowi asli, maka tentu ya RRT dan juga tersangka yang lain yang ada dalam klaster pertama itu ya itu pasti akan dipenjara teman-teman. Ya, itu adalah konsekuensi yang ya pertanggungjawaban. Tapi kalau misalnya juga ya katakan ijazah Pak Jokowi ya seperti yang diteliti oleh Roy Suryo CS, nah bagaimana dengan hal itu? Ya tentu yang pertama bahwa Roy Suryo CS ya secara otomatis ya tersangka mereka gugur, tentunya seperti itu ya, tanpa melalui restoratif justice seperti Egy Sujana dan Damai Hardubis ya, karena apa yang mereka teliti adalah hal yang benar ya, tidak salah, dan tentu ada langkah hukum pastinya yang ditempuh oleh Roy Suryo CS ya. Kita
kita yakin bahwa ya pasti mereka tidak akan berhenti sampai di situ kalau misalnya ijazah Pak Jokowi seperti yang mereka teliti, yang mereka tuduh selama ini. Ya, pasti ada hal-hal langkah-langkah selanjutnya yang mereka lakukan, teman-teman. Nah, ini makanya kita bilang tadi bahwa ini makin bingung ya. Kita di awan-awan, kita tidak tahu apakah ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Tapi yang penting adalah kita terus mengikuti perkembangan kasus ini. Ya, di tengah polemik kasus ijazah Pak Jokowi, ya kemarin ya Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama telah datang ke persidangan dalam membongkar kasus korupsi Pertamina, teman-teman. Ya, dia sebagai saksi di sana yang dihadirkan oleh jaksa. Maka ya Ahok menantang jaksa untuk ya memeriksa ya Menteri BUMN, ya tentunya Erick Thohir di sana, dan juga Presiden, ya tentu Presiden Pak Jokowi tentunya, karena Presiden Pak Jokowi yang masih memerintah ketika kasus tersebut. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya sampai sekarang ya masih kita tidak tahu apakah memang ya jaksa nantinya akan memanggil Erick Thohir dan juga Pak Jokowi karena sudah disebutkan oleh Pak Ahok, atau memang seperti yang sudah walaupun disebutkan di persidangan ya, di media, tapi tetap saja tidak juga diperiksa atau tidak juga dipanggil, teman-teman. Nah, semoga kasus ini segera selesai, teman-teman. Itu yang kita harapkan ya, supaya tidak berlarut-larut ya, dan semuanya terang benderang.